Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini untuk membahas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 atau Permen LH Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam membedah Permen LH ini dan memberikan kecerdasan di dalam memahami isi dari peraturan Menteri Negara. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang lampiran permen nomor 3 tahun 2008, yaitu jenis-jenis dari B3. Yaitu yang sekarang kita akan pelajari, yaitu jenisnya adalah B3 yang sifatnya memiliki sifat beracun atau toksik. Kalau kita lihat di sini, jenis B3 yang sifatnya racun, itu dapat kita lihat pada gambar 4 sebelah kanan ini, yang mana simbolnya itu seperti biasa ya, garisnya itu berwarna, garis ini berwarna itu warnanya merah, ini warnanya merah, lalu panjangnya itu adalah 25 cm, yang bentuknya ini adalah bentuk belah ketupat, atau bentuknya adalah bentuk persegi bentuk persegi 4, bentuk persegi 4 yang diputar 45 derajat dan diputar 45 derajat sehingga bentuknya nantinya seperti ini atau bentuknya belah ketupat. Backgroundnya berwarna putih yang mana isi dalamnya itu merupakan gambar tengkorak. Gambar tengkorak dan tulang bersilang. Jadi untuk gambar di dalamnya itu adalah gambar tengkorak dan tulang bersilang. Tengkorak itu di tengah, lalu ada tulang bersilang ini. Nah, itulah gambar dari bentuk toksik atau beracun. Lalu simbol ini, simbol dari B3 beracun atau toksik ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, berarti bahan yang memiliki karakteristik dua ini, yang A dan B, itu merupakan bahan yang merupakan bahan berkarakteristik beracun atau toksik. Yaitu yang pertama, sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan. Nah, melalui pernapasan saja, pernapasan itu dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius. Nah, ataupun melalui kulit atau apalagi melalui mulut, ya. Penentuan tingkat sifat racun ini didasarkan atas uji LD50. LD50 yang mana D itu sifatnya adalah amat sangat beracun atau sangat beracun dan beracun. Jadi yang termasuk dari sifat yang pertama ini, yaitu dia itu mempunyai LD50 dengan kategori amat sangat beracun, lalu sangat beracun, dan beracun. Inilah termasuk dari sifat LD50. LD50 itu apa? LD50 coba kita lihat. LD50 atau disebut juga uji toksikologi lethal dosis 50, lethal dosis 50 yang selanjutnya disebut uji toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis respon antara limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50%-nya respon. 50 respon itu kematian pada populasi hewan uji. Misalnya gimana? Misalnya ada di sini 10 ekor tikus. Lalu diberikanlah suatu bahan yang mengandung B3 atau LB3.
Nah, bila 50% ekor ini, 50% tikus ini mati minimal atau lebih, maka dia termasuk LD50. Bahan B3-nya ini atau LB3-nya ini. Ini menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020. Dari penjelasan ini ya, tentang tata cara uji karakteristik dan penetapan status limbah bahan berbahaya dan racun. Jadi LD50 atau lethal dosis 50 adalah suatu uji toksikologi atau uji hayati untuk mengukur hubungan dosis dengan responnya. Jadi respon pemberian dosis itu kepada hewan uji. Di sini menggunakan hewan uji. Biasanya hewan uji yang digunakan adalah tikus. Yang mana ketika setelah diberikan 50% hewan uji itu akan mengalami kematian. Nah, itulah LD50 maksudnya. Kita kembali lagi. Nah, kalau LD50 nanti kita akan pelajari ya tentang toksikologi ini. Insya Allah bila ada waktu ke depan kita akan mencoba mempelajari tentang materi toksikologi khusus untuk lingkungan ini. Termasuk juga peraturan-peraturannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya bahaya, sifat bahaya, toksisitas akut. Nih, toksisitas akut. Maksudnya apa? Toksisitas akut ini maksudnya adalah ketika diberikan bahan ini, suatu bahan B3, ketika diberikan kepada hewan uji, ketika diberikan kepada hewan uji, maka dalam 1 hari atau 24 jam hewan uji ini mati. Ini dari sifat toksisitas akut maksudnya. Jadi ketika diberikan suatu bahan B3 atau bahan apapun yang membuat hewan uji ini mati dalam kisaran 24 jam, maka dia disebut dengan toksisitas akut. Demikian untuk jenis simbol B3 berbahaya dan harmful. Kita akan lanjutkan lagi. Demikian untuk pembahasan simbol B3 yang berdasarkan sifatnya beracun dan toksik. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita di sesi berikutnya untuk sifat berbahaya dan harmful. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.